Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang mana pada video ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 3, yaitu terkait syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas konsep pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak dan dilaksanakan secara terus-menerus setiap ada peralihan hak atas tanah dalam rangka menginventarisasikan data-data berkenaan dengan peralihan hak-hak atas tanah menurut UU PA dan peraturan pemerintah. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian atau kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya. Selanjutnya itu tujuan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Terakhir, untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan. Adapun azas pendaftaran tanah menurut Sudikno Mertokusumo di dalam Santoso tahun 2010, azas pendaftaran tanah terbagi atas dua. Yang pertama, azas spesialitas atau azas spesialitas, yang berarti pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan atas dasar perundang-undangan tertentu yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Yang kedua, azas open by head atau azas publisitas, yang berarti setiap orang berhak untuk mengetahui data yuridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah. Selain itu, setiap orang berhak mengajukan keberatan sebelum penerbitan sertifikat pengganti, sertifikat hilang, atau sertifikat rusak. Selanjutnya itu mengenai tahapan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Secara umum, tahapannya meliputi pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dan yang terakhir, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, pengumuman data fisik dan data yuridis untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL adalah selama 14 hari kalender di kantor panitia adjudikasi PTSL dan kantor kepala desa atau kelurahan berjalannya program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL yang menargetkan seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia terdaftar merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan sistem pendaftaran tanah positif secara bertahap. Upaya tersebut juga didukung oleh peningkatan kualitas data dan komputerisasi kegiatan pertanahan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.